Syekh Jumatil Kubro punya anak namanya Ibrahim, pindah Tuban sana, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel punya anak namanya Makhdum Sunan Bonang, punya murid namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng yang mengajarkan terus. Mbah Geseng punya murid namanya Mbah Benowo Putra Joko Tingkir, punya murid namanya Mbah Abdurrahman Sambu, punya murid namanya Mbah Jabar. Mbah Jabar punya murid namanya Mbah Sufyan. Mbah Sufyan punya murid Mbah Abdul Halim. Mbah Abdul Halim punya murid namanya Mbah Abdul Wahid, punya murid Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari punya anak namanya Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Makanya santri-santri tidak pernah pangling dengan Islam yang dari awal sudah ada di sini. Dengan pangeran nggak pangling, itu dengan kiai nggak pangling, nggak terus ustadz gitu, nggak ya kiai gitu aja, pikang gitu, jarang. Terus akhi, ukhti gitu jarang. Kalau aslinya orang sini dari dulu begitu. Nah itulah maka ulama-ulama dulu agar terbentuk Baladil Amin tidak ribut. Rasulullah ini bangsa Arab, rasnya Semit, ketemu dengan orang Indonesia rasnya Mongoloid. Ras Semit itu pasti punya jenggot, ras Mongoloid gak punya jenggot. Maka ulama dari dulu gak ada yang ribut jenggot di Indonesia, gak kayak sekarang jenggot aja ribut. Rasnya beda. Rasulullah di Arab pasti memerintahkan perempuannya pakai jubah. Kalau kiai di kampung kayak saya nyuruh muridnya berjubah, masalah. Kenapa? Karena nggak bisa lagi nandur pari di sawah, manen padi nggak bisa. Loh ini yang kadang kita nggak paham ini, makanya suka ribut. Orang sudah tahu di Indonesia ini ya sukanya kumpul-kumpul. Kita ini kalau ketemu wong bertetangga salaman di mana, lah ya sudah salaman. Sholat ya sama. Sholat kalau di sini enak di kota. Sholat zuhur 11:30 sudah masuk masjid. Kalau di kampung saya sana, wong saya itu kiai desa, manggil orang 1:30 belum ada karena masih di sawah. Maka saya manggilnya 1:30, biasa aja. Wong as-sholatu ala waktiha, paling saya panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Kalau nggak datang ya saya tunggu Robbana ya Robbana. Masih nggak datang tak tunggu terus wong makmum saya. Kalau capek ya paling tombol ya capek ya namboni hatinya sendiri. Masih nggak datang baru saya marah, diurugi anjang nah gitu aja. Nah ini kita ketemu dengan bangsa yang jauh, makanya tidak usah kaget. Saya di kampung tidak bisa sholat kok pakai gerayangi kaki orang, tidak bisa. Marah pasti kalau orang kampung. Jangan dengan digerayangi sikilnya, sikil aja begini kalau di kampung. Jadi jangan membayangkan kayak sekarang kan ustadz-ustadz yang enak, orang Jakarta ini kan ustadz yang enak, pidato di TV gitu enak. Lah saya di kampung coba. Susahnya luar biasa. Orang kampung itu lihat sholat Allahu Akbar masalah. Kalau orang kota kan udah terbiasa tidak peduli sama orang lain. Lah kalau orang kampung kan biasa masih suka peduli dengan tetangga. Begitu Allahu Akbar, ini nyetop apa? Ya gitu kalau di kampung. Ini loh, ini Islam. Makanya ulama-ulama dulu bangun betul konsep Baladil Amin, dibangun. Akhirnya Allah pangeran pakai wayang, pakai macam-macam. Yang penting Islam bisa dipahami oleh orang Indonesia karena balad kita balad Indonesia. Akhirnya pelan-pelan tercipta balad baru di sini. Majapahit gak kerasa berdiri balad baru namanya namanya Demak, ada Cirebon, di Jawa Barat sini ada Banten, di Kalimantan ada Banjar, di Sumatera di Sulawesi ada Bugis, di sana ada Kerajaan Palembang, yang semuanya siapa? Murid-murid Wali Songo.
pendiri kerajaan-kerajaan di Sulawesi namanya Datuk Ribandang, murid Sunan Ampel. Yang di Kalimantan murid Sunan Bonang namanya Khatib Dahyan. Yang ke Sumatera namanya Aryo Abdillah, murid Sunan Ampel. Balat-balat ini berdiri di sini dengan cara Indonesia, kurban ya dengan cara Indonesia. Kalau di Arab kurbannya unta, di sini nggak lahir unta, maka kurbannya sapi apa kerbau. Maksakan diri kurban pakai unta, tangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Ini cara sini. Orang sini kalau sholat khusyuk itu susah. Orang Arab sholatnya kukur-kukur tidak apa-apa. Allahu Akbar, lihat handphone boleh. Kalau orang Arab kenapa? Khusyuk. Sebab apa? Ka'bahnya di depan mata. Nah orang sini nggak lihat Ka'bah, lihatnya jam, lihatnya Allahu Akbar. Susah. Di Arab kalau sholat sepi, nggak ada suara selain suara imam sama makmum. Sini baru Allahu Akbar sudah dulu lid jualan es krim coba. Nggak khusyuk. Makanya kalau habis sholat ditambal pakai zikir Allahu Akbar, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Ada yang protes, saya baca hadis sahabat ini kalau zikir terdiam. Lah iya saya juga baca, emang cuman kamu yang baca? Saya juga baca, tapi sahabat kan murid Rasulullah. Zikir diem begini hatinya kepada Allah. Orang peluit diem begini ya tidur. Ini zikir nggak boleh bunyi loh. Kalau di sana nggak bunyi nggak apa-apa. Karena walaupun nggak bunyi, orang tahu apa yang dibunyikan. Lah kalau sini kiainya diem begini, yang tua-tua nggak denger, terus mau bunyi apa? Beli tasbih mbah, iya. Maca apa? Empoh. Nih ya gitu. Nah ini makanya ada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu Rasulullah, wal jamaahnya Rasulullah namanya sahabat, wal jamaahnya sahabat namanya tabiin, wal jamaahnya tabiin, tabi'ut tabiin, wal jamaahnya tabi'ut tabiin. Kita tuh namanya apa? Tabi'ut panjang, makanya gayanya ya begini. Di sana puasa sama, kalau di sini pakai mercon sama aja. Beda dah itulah. Lah, maka begitu dengan cara seperti ini terbentuk balat-balat baru. Nah, balat-balat ini kemudian dihajar sama Belanda. Belanda ngajar itu lawan balik, Belanda pergi. Begitu Belanda pergi, balat-balat ini bersatu, bikin Baladil Amin yang baru, yang bersama-sama. Makanya kawasannya karena tinggalannya para wali, maka disebut wilayah. Maka istilahnya wilayah, bukan jazirah, bukan daerah, tapi wilayah. Itu bahasa Arab, daerahnya para wali. Gak percaya tanya sama Kiai Nur Iskandar. Begitu. Itu wali, wilayah. Wali itu punya wilayah. Begitu jadi wilayah, bikin kesepakatan. Baladil Amin baru, namanya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu berbicara Negara Kesatuan Republik Indonesia, baru kerasa kita ini negara paling susah. Kenapa? Karena orang Arab itu satu bangsa dipikul puluhan negara. Orang Eropa satu bangsa pikul puluhan negara. Lah kita puluhan bangsa dipikul satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebalik kita ini. Maka kita inilah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Loh begitu jadi satu, terus gimana ini berikutnya? Sistem lama adalah sistem kerajaan, ada raja, ada hamba, ada kawulo, ada gusti. Tidak mungkin berlaku ketika menjadi bangsa yang bersatu dalam perbedaan. Nah, yang punya konsep menyatukan perbedaan bangsa dalam satu negara, konsep besar yang punya hanya Rasulullah, hanya Rasulullah yang punya. Apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu kalian semua adalah saling bertanggung jawab. Konsep ro'iyah inilah yang saling bertanggung jawab, inilah yang kemudian dipakai untuk mengganti raja dan hamba, kawulo dan
Gusti. Maka kemudian muncul istilah baru dalam hasanah perkepalaan orang Indonesia menjadi ro'iyah, diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Kalimat ro'iyah menjadi rakyat inilah yang untuk mengganti perbedaan-perbedaan ini. Maka jangan heran gitu loh. Sekarang orang ribut tentang Pancasila. Satu-satunya bangsa di dunia, bangsa muslim dunia yang mampu mengambil kalimat ro'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Gak ada tempat lain. Mana ada? Loh, makanya kita ini bisa rukun dan bersatu karena setiap kepala ini dititipi amanat dari Rasulullah, namanya ro'iyah atau rakyat. Pemimpin tertingginya, pengambil hukumnya namanya hakim, bahasa mana? Bahasa Arab. Lembaganya namanya mahkamah, bahasa Arab. Dewan Perwakilan Ra'iyah, Diwanun bahasa Arab, Al-Wakil bahasa Arab, Ra'iyah bahasa Arab, Majelis bahasa Arab, Permusyawaratan, Musyawarah bahasa Arab, Ra'iyah bahasa Arab. Maka Pancasila orang mengatakan tidak bersumber dari Islam. Ini kenapa? Karena dia bukan orang Indonesia, dia pendatang baru yang tidak mengerti Islam Indonesia. Kalau Allah jadi pangeran, maka ketuhanan yang apa? Qul huwallahu ahad, jadi ketuhanan yang maha esa. Karena kalau enggak ribut. Nah itu loh, maka santri tidak pernah ribut dengan kebangsaan Indonesia karena tahu yang lain ribut. Kita tidak ribut. Makanya santri-santri di Indonesia mana ada yang ribut tentang bentuk kebangsaan, karena tahu dari awal perjalanan Islam masuk ke Indonesia. Nah yang baru-baru datang ini kan kadang tidak ngerti, taunya kan JPS, taunya kan pelang-pelang itu. Buktinya mana? Dalilnya mana? Karena baru datang, dia nggak ngerti. Kalau yang orang Indonesia asli tahu dari awal. Nah inilah, makanya jangan heran kenapa ketika kemudian santri agak keras dengan Hizbut Tahrir. Bukannya apa-apa, kita nggak menolak Hizbut Tahrir sebagai paham Islam. Dia juga mengajarkan amanu wa amilu sholihat sama, tapi jangan di Indonesia, karena prinsip baladil aminnya bukan Indonesia, tapi Filistina. Kenapa Salafi dan Wahabi suka bikin ribut sekarang? Karena mengajarkan amanu wa amilu sholihat, tapi prinsip baladil aminnya Saudi Arabia. Kenapa Ikhwanul Muslimin ribut di Indonesia? Karena prinsip baladil aminnya adalah Mesir. Kenapa Abu Bakar Ba'asyir ribut di Indonesia? Bukankah dia mengajarkan aman wa amilus sholihat? Bukankah dia juga bikin pondok pesantren? Tapi selalu ribut karena prinsip baladil aminnya adalah Afghanistan. Lah kita santri kenapa tidak pernah ribut di Indonesia? Karena santri amanu wa amilus sholihat, prinsip baladil aminnya Nusantara Indonesia. Itu aja kok masalahnya. Makanya kadang Banser suka rewel itu sama Felixio misalnya, ya karena dia prinsip kebangsaannya bukan bangsa Indonesia. Lah ini yang kadang tidak dipahami. Makanya Islam mengajarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan prinsip baladil amin Indonesia. Loh makanya Malaysia, mana ada sih negara kayak Indonesia? Nggak ada. Khotib suka-suka dia mau pelajaran dari mana? Malaysia nggak boleh. Orang pidato di screening. Saya kalau mau pergi pidato ke Malaysia, mau dakwah di Malaysia, ditanya ini alumni mana? Saya ditanya, mana ini? Ngajinya di mana? Rekamannya yang dulu kemana? Waktu ke Taiwan saya ditanya gimana? Waktu ke Korea ditanya ini bagaimana? Di sini aja suka-sukanya orang, nggak ada yang nanya. Pendatang dari mana langsung pegang mic di masjid, kadang nggak cocok juga. Lu kadang marah. Malaysia sepi. Kenapa? Karena berbicara agama menggunakan prinsip baladil amin. Nah sekarang di Indonesia sedang berbicara itu, ya harus dijalankan. Kenapa santri tidak pernah di-screening? Karena santri sudah jelas prinsipnya baladil amin ya Indonesia. Makanya santri nggak ribut. Negara mau bikin peraturan apa, Menteri Agama mau menyekrening khotib, terserah. Santri saya nggak pernah ribut karena nggak mungkin saya juga di-screening, karena saya tetap cinta Indonesia.
Indonesia. Itu aja kok yang kadang nggak cocok dari orang-orang. Lah ini loh. Makanya kayak Malaysia, begitu setelah selesai menyelesaikan agamanya, Salafi suruh pergi, apa aja disuruh pergi, baru kemudian dia berbicara bangsanya. Masa depan Malaysia tidak akan menjadi masa depan si Upin dan si Ipin. Loh ya kan, Malaysia akan jadi nasibnya si Upin dan si Ipin. Maka si Upin dan si Ipin sudah harus dikenalkan dari kecil tentang bangsa Malaysia. Tak mungkin bisa dipisahkan dengan ras India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh namanya Jarjit. Nggak mungkin dipisahkan dengan ras Cina, makanya dikenalkan dengan tokoh namanya Mei Mei. Dan nggak mungkin dipisahkan dengan ras Indonesia, maka dibikinkan tokoh namanya Susanti. Mereka sudah berbicara bangsa. Kiai-kiai sudah bikin pesantren, sekarang tinggal berbicara bangsanya. Amerika, agar tidak malu anak cucunya nanti pernah kalah di Vietnam, dari kecil mereka sudah ditutup kekalahan itu, bikinkan film Rainbow sampai 5. Amerika tahu dia tidak punya spiritualitas karena bangsa urban. Dia pasti ngambil Cina sama Jepang, biar nanti orang tidak tahu dan anak-anak kecil gak malu kalau ngambil dari Cina dan Jepang. Maka dari kecil sudah dibikinkan film American Ninja, American Shaolin, American Kung Fu, bahkan film The Last Samurai dengan tokohnya Tom Cruise juga dari Amerika. Bangsa Jepang ketika berbicara bangsanya yang telah terjadi pembantaian dalam rezim Tokugawa oleh restorasi Meiji, berapa juta orang jadi korban. Gak mungkin diceritakan dengan cerita lama, ceritakan dengan cerita zaman now, bukan zaman old. Apa cerita zaman now? Dibikinkan cerita yang lebih bisa dipahami anak muda sekarang, bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Jadi kalau sudah berbicara kebangsaan, nah santri-santri sudah lama berbicara kebangsaan. Maka resolusi jihad di Surabaya juga bukan perang demi agama, tapi perang demi bangsa dan negara. Karena kalau baladil amin tercipta, amanu wa amilu sholihat jalan. Kenapa Rohingya jadi seperti itu? Ajarkan amanu wa amilu sholihat, gagal membuat konsep baladil amin. Syuriah jebol dalam baladil amin. Indonesia amanu wa amilu sholihat berimbang dengan konsep baladil amin. Lah inilah Indonesia. Maka kita jaga, jangan sok-sokan. Udah tahu merah putih, ngibarkan bendera Filistin. Untuk apa? Filistin masih belum berhasil membentuk baladil amin. Kenapa? Karena Fatah sama Hamas ribut. Terus kita jadi supporter sepak bola di Indonesia. Kita jadi supporternya ISIS di sini, seolah-olah ISIS inilah yang akan membangun peradaban. Orang dia di sana sudah ribut di sana sama Taliban perang, sama Jabal Nusroh perang. Di sini nanti perang juga. Hizbut Tahrir di mana-mana sudah nggak laku, sampai di sini jadi idola baru. Ini kan orang geblek ini sebenarnya. Sekali-sekali orang Jakarta dengerin Kiai Deso kalau ngomong. Saya dari kampung sana sangat pusing dengan perilaku orang-orang yang baru-baru ini. Dia nggak mikir benar-benar. Orang di kampung baru punya beduk sudah dibid'ahkan. Belum bisa beli speaker orang di kampung itu, beduknya sudah dibid'ahkan. Sementara orang kota pergi ke masjid sudah tidak pakai speaker tapi pakai SMS. Lu kan lu Pak. Sampean di sini sudah bisa beli BMW, kami di kampung masih sepeda ontel. Maka kalau kami pakai sepeda ontel jangan dibid'ahkan. Kiai-kiai di kota bid'ah maulidan. Bagaimana kami bisa kumpul kalau tidak dengan seperti ini? Udah tidak boleh, ini tidak boleh. Orang udah Indonesia itu tahu. Mestinya dia ngerti. Orang Indonesia itu sangat marah kalau orang tuanya dihina. Marah orang Indonesia itu kalau orang tuanya dihina. Bapakmu maling itu bisa dibunuh sampean. Lu kok ini ada orang tidak punya sopan santun, berani olok-olok orang tua Rasulullah masuk neraka. Selamat aja untung sampean nggak dibacok sama orang dari kampung. Lu ini orang Indonesia tolong sopan santun sama orang Indonesia. Orang udah tahu orang Indonesia itu suka marah kalau orang tuanya dihina. Ini malah datang-datang orang tua Rasulullah masuk neraka. Untung nggak dikasih mercon mulutnya sama orang kampung. Tolong yang sopan di Indonesia itu.
Orang tahu di Indonesia ini, gitu kan. Manggil tukang bakso aja Pak, manggil tukang patri Pak. Itu datang langsung manggil Rasulnya Muhammad. Kan kurang ajar ini orang, nggak menghargai tetangganya. Yang manggil Rasulullah Sayyidina, ya Habiballah, tiba-tiba datang. Nah ini kita negeri yang jauh. Makanya kalau dalam maulidan aneh-aneh kita ini, karena kita sudah jauh beda. Ada yang sholawatan Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dina Senin 12 Mulut tahun gajah. Ada yang cara santri wassalamun mustamirun kulakhini atajandat. Ada yang seperti itu. Ada yang marhaban ya nural aini marhaban. Ada yang kayak gitu. Ada yang orang tua-tua, halo ya Nabi salam alaika. Ada yang begitu. Yang suka dangdutan ya dangdutan, ya Rasulullah salamun alik. Ada yang gitu. Ada yang cara Sunda, ya Rasulullah salamun alik eslilin ma cece. Ada yang gitu. Ada yang cara Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, angiak numpak perahu layar. Ada yang begitu. Ini keragaman di Indonesia karena jauh. Ada yang kayak Habib Syekh, yang indahnya kalau sholawatan ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana Nabi Muhammad zalikal fadlu minallah. Kok ya Hanana, kan gitu. Tapi orang Indonesia saking senengnya sama habaib, saking senengnya sholawatan, tapi nggak ngerti artinya apa itu. Mau bunyi juga takut keliru. Akhirnya datang ke lapangan saking senengnya partisipasi pakai bendera. Ya gitu. Iya kan? Yang nggak bawa bendera bawa kayak tangan. Ya tangannya capek. Ya jempol. Nah ini coba. Inilah yang namanya ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Tiba-tiba ada musyrik. Ini apa ini? Dia lahir tidak dari sini, maka dia tidak mengerti baladil amin Indonesia. Nah inilah maka maulid Nabi ini kita jadikan peringatan bahwa kita ini orang yang sudah sangat jauh dari Rasulullah. Gitu loh, saya Yai Nur ini jauh. Sama-sama pernah ngaji di Lirboyo, jauh. Santrinya Mbah Makhrus, santrinya Mbah Abdul Karim, santrinya Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Hashim santrinya Mbah Asy'ari, santrinya Mbah Khalil, Mbah Asy'ari santrinya Mbah Khairon, Mbah Khairon santrinya Mbah Abdul Wahid, Mbah Abdul Wahid santrinya Mbah Abdul Halim, Mbah Abdul Halim santrinya Mbah Sufyan, Mbah Sufyan santrinya Mbah Jabar, Mbah Jabar santrinya Mbah Abdul Rahman, Mbah Abdul Rahman santrinya Mbah Benowo, santrinya Mbah Sunan Geseng, santrinya Sunan Sunan Kalijogo santrinya Sunan Bonang santrinya Sunan Ngampel santrinya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, santrinya Syed Jumatil Kubro, santrinya Syed Muhammad, santrinya Syed Ahmad Jalaluddin, santrinya Syed Abdul Malik, santrinya Syed Alawi Ambil Faqih, santrinya Syed Ahmad Sohib Mirbat, santrinya Syed Ali Khalid Qasam, santrinya Syed Alwi, santrinya Syed Muhammad, santrinya Syed Alwi, santrinya Syed Ahmad Al Muhajir, santrinya Syed Ali Khalid, santrinya Syed Aisyah Naqib, santrinya Syed Ubaidillah, santrinya Syed Muhammad, santrinya Syed Ali Uraiti, santrinya Syed Ja'far Shadiq, santrinya Syed Muhammad Bakir, santrinya Syed Ali Zainal Abidin, santrinya Sayyidina Hasan Husain, santrinya Sayyidina ini yang santrinya langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh, susah sekali ngajarin orang Indonesia sekarang, maunya langsung jenggotan pakai jenggot. Apalah itu kan santrinya Rasulullah. Sampai mau pakai itu bisa, pakai bajunya, akhlaknya belum tentu. Makanya dulu di Lirboyo tanya itu Kiai Idris Iskandar, santri itu pakai peci putih aja nggak boleh kok. Kenapa? Nanti jangan-jangan lupa kedudukannya sudah kiai padahal masih santri. Nah sekarang muncul model ngaji juga sudah ngaji aja belum,
udah dipakai itu belubel gede. Akhirnya begitu diajar nggak masuk karena sudah kebulet sama buntel, nggak bisa masuk, nyantol. Udah kerapetan buntelnya itu. Ini loh iya ini kalau nggak maulid Nabi nggak tak sampaikan soalnya ini saya menghadapi persoalan-persoalan yang cukup serius sekarang. Tiba-tiba terus salaman nggak boleh, akhirnya tetangga jauh ya toh, nyuci bajunya dicuci lagi. Itu tarweh, orang kampung itu tarwehnya 20 dari dulu, nggak usah disuruh 8, kasihan. Orang kampung itu pahalanya sedikit karena banyak bekerja, maka cari yang 20 biar aman. Kalau nanti di akhirat yang benar itu 8, yang orang kampung ini masih punya sisa 12, jadi aman. Nah kalau nanti yang benar 20, yang kurang 12 cari di mana? Ini itu aja. Ini cara ini orang Indonesia, makanya kalau saya teruskan ini panjang. Amma ba'du. Nah ini mukaddimah ngaji selesai. Loh saya belum mulai ngaji, ini baru mukaddimah. Ini baru amma ba'du aja. Loh kan gitu. Contoh sahabat itu loh, hebat kan? Sahabat itu hebat. Tidak diajar nulis Quran sama Rasulullah karena sahabat itu rata-rata hafal Quran, maka nggak nulis Quran. Tapi begitu sahabat ditinggal Rasulullah, nuliskan Quran untuk tabiin. Karena tabiin nggak ketemu Rasul, tuliskan Quran. Sahabat meninggal, tabiin diwarisi Quran, tapi nggak bisa dibaca bawahnya lagi. Kenapa? Karena longkek-longkek kayak cacing. Maka tabiin memberikan tanda titik-titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Sebar lagi bawahnya nggak bisa baca. Kalau titik-titik dok, maka dikharokati tahun 150. Siapa yang kasih harokat? Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Syibaweh. Sebar lagi, lidahnya beda-beda. Orang Turki baca mustaqim, mustakin. Andalusia wadduha wadduhe. Orang Padang lakanui, itu orang Padang. Orang Sunda alladzina alladzina. Orang Jawa alhamdulillah kamdu, wong punyanya hono coro. Ko ya hayu ya qayyum yo kayu ku yo ka. Yumu Robbil Alamin Robbil Alamin. Saya itu pernah malu sama Kiai Said Akil, pisen saya itu. Kiai Said Akil ngaji di sana, pembawa acaranya bener itu. Yang selanjutnya yang akan menyampaikan tausiah adalah Syekhin Al-Karim Hadratus Syekh Sohibul Fadilah was Sa'adah Romo Kiai Haji Sangit Ngakil. Ya malu saya. Said Akil tak bisa, Kiai Sangit Ngakil orang ini. Loh ya orang kamu mau gimana? Maka agar semua bisa baca Al-Quran, bikinkan ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Sama kayak hadis, nggak ketemu Rasul ya nggak tahu hadis, kumpulin semua orang-orang. Kamu dengar apa dari Rasulullah? Rasulullah pernah memerintahkan ini. Dari siapa? Dari ini. Tulis saja. Amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata. Nah ini apa? Rasulullah pernah melarang. Tulis nahana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata. Ini apa? Saya pernah bareng Rasulullah. Tulis kunna ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nafalu. Lagi apa? Lihat tok roa itu Rasulullah Sallallahu yafalu. Kata lagi apa? Dengar tok sami tu kola. Lu kayak begini, tolong dong dipahami ya. Biar Islam ini yang ada di Indonesia nanti tetap aja akan ketemu Rasulullah dengan gaya Indonesia. Ya, matur nuwun, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad